berbeban berat, Yesus Tuhanlah jawaban. Saat berputus asa, datanglah selalu padanya. Kasih Tuhan begitu hebat, cinta Tuhan begitu dahsyat. Dia nyatakan kuasanya saat ku berserah. Terpujilah nama Tuhan. Saat berbeban berat, Yesus Tuhanlah jawaban. Saat berputus asa, datanglah selalu padanya. Kasih Tuhan begitu hebat, cinta Tuhan begitu dahsyat. Dia nyatakan kuasanya saat ku berserah. Terpujilah nama Tuhan. Kasih Tuhan begitu hebat, cinta Tuhan begitu dahsyat. Dia nyatakan kuasanya saat ku berserah. Terpuji namanya. Kasih Tuhan begitu hebat, cinta Tuhan begitu dahsyat. Dia nyatakan kuasanya saat ku berserah. Terpujilah nama Tuhan. Dia nyatakan kuasanya saat ku berserah. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Selamat pagi Bapak Ibu, saya kasih Tuhan. Shalom. 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 Kita bersyukur pada pagi hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Satu hal yang sangat luar biasa. Tuhan telah memberikan kemenangan kepada kita. Tapi Tuhan naik ke surga bukan untuk meninggalkan kita. Dia memberikan Roh Kudus-Nya sebagai penolong, penghibur yang akan senantiasa menyertai langkah kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau awali ibadah pada pagi hari ini, kita bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan. Untuk segala kebaikan, kemurahan Tuhan yang boleh kami rasakan hari ini. Kami percaya Tuhan,
bahwa kami adalah orang-orang yang telah dimenangkan oleh Tuhan. Karya penebusan-Mu Tuhan, kematian-Mu Tuhan boleh menyelamatkan hidup kami. Saat ini Tuhan telah naik ke surga. Dan kami percaya itu adalah kemenangan yang luar biasa yang boleh kami terima Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami, tapi Tuhan akan terus menyertai kami melalui Roh Kudus-Mu. Bapa yang baik, kami bersatu hati Tuhan hari ini memberikan pujian penyembahan yang terbaik Tuhan kepada Engkau sebagai ucapan syukur kami karena Tuhan telah sangat luar biasa bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang percaya dikatakan sama-sama, kita mau katakan haleluya, amin. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkan kuasa-Mu, curahkan. Mari sama-sama saja kita mau bangkit berdiri. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini.
Tuhan. Mujizat-Mu nyata atas kami. Curahkanlah Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Kami percaya kuasa-Mu mengalir melingkupi kami, Tuhan. Kami terbuka di hadapan-Mu, membawa seluruh hati kami, Tuhan. Bagimu, Tuhan. Segala sembah, segala puji bagimu, Tuhan. Amin. Terima kasih dan kuasa-Mu Tuhan mengalir bekerja atas kami. Penolong kami, sumber kekuatan kami, Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu nyata melimpah bagi kami. Koramasikara papa kata kalamase, koramasikara takalalalalalalala. Terpujilah Engkau, Tuhan. Allah yang baik, mulia, perkasa perbuatan-Mu. Mulia Engkau, Tuhan. Koramasikara papa papa takalamase, kiramasikara papa 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 takalawala wala 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 wala. Koramasikara takalama takalama sikara papa papa. Koramasikara papa papa takalamala wala wala. Kira la 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 la. Kira patakalama sikara la 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 la. Kira wala wala patakalama sikara wala wala. Kira masikara takalama wala 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 wala. Terima kasih Tuhan. Koramasikara patakalama wala wala wala. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuasa-Mu bekerja, hadirat-Mu nyata. Haleluya, haleluya. Hati kami selalu rindu diam di dalam hadirat Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, saat kami berada di hadirat-Mu, itulah sumber kekuatan kami. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, Engkau mengubahkan hidup kami. Bahkan Engkau menyembuhkan setiap sakit penyakit kami. Karena hadirat-Mu Tuhan terindah bagi kami. Saat ini kami mengangkat tangan kami bersama-sama. Saat ini kami mengangkat hati kami bersama-sama Tuhan. Kami rindu berdiam di dalam hadirat-Mu yang kudus. Karena itu tempat yang nyaman bagi kami Tuhan. Terima kasih. Hadirat-Mu menguatkan aku, mengubahkan aku, penyembuhkan aku. Ku angkat tanganku,
hawaku untuk menyembahmu di hadirat-Mu Tuhan. Nikmati kehadiran Tuhan, nikmati di hadirat Tuhan, mengubahkan hidup kami. Menyembuhkan. Kami sama-sama mengangkat tangan kami Tuhan. Tanganku ku angkat hatiku, bawaku untuk menyembahmu. Hadiratmu menguatkan aku, mengubahkan aku, menyembuhkan sakit kami Tuhan. Aku tanganku, ku angkat hati kami, hatiku, bawaku untuk menyembahmu. Mari sama-sama kita mau angkat tangan kita. Berikan tepuk tangan sorai-sorai bagi nama Tuhan. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, penghormatan Tuhan hanyalah bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Semua yang percaya dan siap memuji Tuhan katakan haleluya. Amin. Tuhanlah, dialah Allah yang beserta kita. Dialah Immanuel, menyertai setiap hidup kita. Dari dunia yang gelap, Tuhan memanggil kita. Dari
Dia nyatakan, Yesus ampuni segala dosa dan beri pengharapan. Anugerah besar Dia berikan, selamatkan dunia. Allah ada, Dia Immanuel. Bukti kasih yang besar Dia nyatakan, amin. Yesus ampuni segala dosa, memberi pengharapan. Anugerah besar Dia berikan, selamatkan dunia. Allah ada, Dia Immanuel. Haleluya. Kasih yang besar Dia nyatakan, Yesus ampuni segala dosa dan beri pengharapan. Anugerah besar Dia berikan, selamatkan dunia. Allah ada, Dia Immanuel. Allah ada bersama kita, Dia Immanuel. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Tuhan hadir dan siap mencurahkan kuasa-Nya. Terus bertepuk tangan bagi nama Tuhan. Haleluya. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Haleluya. Tuhan Engkau hadir Tuhan. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Mu mengalir bagi kami, melawat setiap hati kami. Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Kita angkat tangan kita bersama-sama. Amin. Untuk menyembah,
senada dengan surga. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya, haleluya. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, sama-sama kita akan mendengarkan pujian dari paduan suara. Face me and all my days I've been held in your hand from the moment that I wake up until I lay my head. Oh, I will sing of the goodness of God.
Puji nama Tuhan. Biarlah sepanjang hidup kita selalu menceritakan kebaikan Tuhan yang telah terjadi bagi kita semuanya. Sebab kita tahu bahwa Tuhanlah sumber pengharapan kita. Tidak ada yang mustahil dan tidak ada yang sukar di mata Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, terus kita mau sandarkan hidup kita kepada Dia, sang sumber pengharapan yang tidak pernah sedikit pun mengecewakan kita. Di saat apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, kami mau tetap berpaut kepada Engkau. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu. Janji-Mu kan digenapi pada waktu-Mu. Kaulah pengharapan kami, Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu. Janji-Mu kan digenapi pada waktu-Mu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Kaulah pengharapanku. Mari sama-sama sekali lagi saya ajak kita bangkit berdiri. Amin. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Saat ku memuliakan nama-Mu. Saat ku memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Kau sudah memberkati kami dalam pujian penyembahan. Dan kami percaya Tuhan sendiri yang berkarya dalam kebenaran firman-Mu pada saat ini. Sehingga menyucikan, menguduskan kami. Sehingga kami boleh berlayak di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk yang jemaat yang berkati dan kasih Tuhan. Puji Tuhan saudara, selamat berjumpa dalam kasih Kristus. Hari ini kita memperingati tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga.
Oleh karena itu mari kita belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul. Pasal yang pertama ayat yang keempat sampai ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang keempat sampai ayat yang ke-11. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Puji Tuhan. Nah saudara, peristiwa yang kita baca ini menceritakan tentang kenaikan Tuhan Yesus ke dalam kerajaan surga. Setelah dia bangkit, maka dia naik ke surga. Dan ini ada suatu peristiwa perpisahan yang sangat luar biasa. Kalau orang berpunya pangkat jabatan, kalau orang besar akan mengadakan perpisahan di kantornya, di instansinya saudara. Wah, diadakan upacara, dibentuk panitia, ada makan-makannya saudara. Ada tari-tariannya untuk melepas sambut saudara. Tapi di sini murid-murid tidak mengerti kalau mereka itu mau berpisah dengan gurunya. Sedang mereka bercakap-cakap, berbicara, tiba-tiba mak jegagi seperti itu. Terangkatlah Tuhan Yesus ke dalam kerajaan surga. Semuanya sampai syok, domblong, tidak sadar. Loh, ternyata sudah terangkat. Loh, ternyata sudah pergi toh. Saudara, Tuhan Yesus naik ke surga, tidak pakai roket, tidak pakai sayap, tahu-tahu bisa terbang sendiri. Dan mereka tahu bahwa Tuhan Yesus tidak akan kembali lagi dalam waktu yang dekat. Saudara, murid-murid Tuhan Yesus ini tidak sama seperti murid-murid Elia. Murid-murid Elia ketika melihat nabinya atau gurunya Elia terangkat naik kereta berapi saudara. Mereka berusaha mencari-cari kemana-mana. Siapa tahu nanti Elia jatuh. Saudara, tapi murid Tuhan Yesus tidak seperti itu. Mereka tidak berpikir, ayo kita cari Tuhan Yesus. Barangkali sayapnya Tuhan Yesus copot. Atau mungkin mesin roketnya kehabisan bensin. Lalu jatuh. Atau kerusakan mesin lalu mendarat darurat. Saudara. Atau mungkin nanti Tuhan Yesus terangkat ke surga. Kalau kena angin temangsang di pohon. Nah mari kita cari. Enggak saudara. Saudara. Apa yang mereka alami ini. Suatu perpisahan yang sangat menggetarkan hati mereka. Saudara. Kenapa Tuhan Yesus kok harus naik ke surga? Kalau dipikir dengan nalar kita, lebih baik Tuhan Yesus tetap di bumi saja sampai hari ini. Jadi kepala gereja, mengunjungi gereja-gereja di mana-mana. Kan hebat, semua orang bisa percaya. Gereja bertumbuh dengan luar biasa. Tidak ada orang yang jatuh. Saudara, gereja di mana-mana tidak akan digencat. Anak ada Tuhan Yesus yang membela dengan luar biasa di bumi ini. Tapi ternyata Allah Bapa menghendaki Tuhan Yesus naik ke surga dan tidak kelihatan secara jasmani sampai saat ini. Kenapa Bapa menghendaki demikian? Sebab Allah Bapa punya rencana yang terbaik bagi gerejanya, bagi Anda semua saudara, dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini. Meskipun secara akal kita merasa ya harusnya Tuhan Yesus tidak usah naik, tetap di bumi aja, wah menangan saudara. Tidak seperti itu. Tuhan punya alasan sendiri. Kenapa dia harus naik ke surga? Lalu mengapa Tuhan Yesus itu perlu naik ke surga saudara? Yang pertama karena dia mau berdoa syafaat untuk kita. Roma 8 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Setiap kali kita menghadapi tantangan, setiap kali Anda menghadapi kesukaran, di saat mungkin engkau merasa sendiri dan tidak ada satupun yang bisa kita harapkan. Maka sebenarnya kita itu tidak pernah sendirian.
Tuhan Yesus selalu menyertai Anda. Dia selalu mendoakan kita. Di saat engkau lemah dan berbeban berat, Dia mendampingi engkau, mendoakan dirimu. Pendoa syafaat intercessor buat engkau. Karena itu saudara, jangan kau takut. Aduh, kenapa masa depanku gelap? Aduh, kenapa bebanku begitu berat? Jangan kau gentar. Kenapa? Sebab Tuhan Yesus selalu mendoakan kita dan juga selalu menyertai kita, mendampingi kita dimanapun kita berada. Oleh karena itu tidak perlu takut saudara. Ketika Anda lewat kuburan, tidak usah gemetaran, jangan-jangan nanti metu pocongan nih. Saudara, ketika Anda di rumah yang angker, jangan takut. Jangan-jangan nanti diwedeni, selimutku ditarik-tarik, aku dipindah ke sumur. Tidak usah takut. Berkali-kali saya masuk ke rumah angker saudara, yang katanya orang ditakuti macam-macam. Tapi saya tidak pernah ditakuti oleh setan-setan itu. Saudara, kenapa? Karena di dalam diri saya percaya ada roh Allah, ada Tuhan yang lebih besar daripada mereka. Karena itu para ibu-ibu, kalau malam hari saudara mau ke belakang, jangan takut. Pak, kancani dong ke belakang, aku takut. Maka dewe sana loh, udah tadi kancani segala. Sampai WC, apa itu ya? Kok metungkul, jangan-jangan tuyul. Ternyata botol sampo saudara. Gitu aja takut. Saudara, meskipun engkau hidup sendirian saudara. Jadi jomblo ngenes saudara. Tapi sebenarnya engkau tidak pernah sendirian. Sekalipun kau dibuang keluarga. Engkau ditolak oleh rumah tangga, dijauhi teman-temanmu, bahkan kau sudah dicoret dari kakak saudara. Tapi percayalah, Tuhan Yesus tetap merangkulmu. Dia tetap ada di dalam kehidupanmu saudara. Dia tidak pernah meninggalkanmu sendirian. Saudara, untuk apa Tuhan Yesus berdoa syafaat untuk kita? Yang pertama, untuk menutup celah-celah kejatuhan kita. Dengan doa syafaat, Tuhan Yesus itu menutup celah-celah kejatuhan Anda dan saya. Saudara, memang perjalanan orang beriman itu tidak selalu mulus. Kadang-kadang ada kejatuhan. Kalau Tuhan Yesus melihat ada orang beriman yang jatuh dalam dosa, maka dia langsung akan mendoakannya. Supaya celah-celah dosa ini bisa segera ditutup. Dia naik ke surga juga untuk menjadi pembela buat kita. Dari segala macam tuduhan-tuduhan setan. Dan kalau dosa ini tidak ditutup oleh darah Yesus, maka dosa itu akan bertambah parah. Makin lama diperbaiki, efek kehancurannya pun akan semakin besar. Saudara, kalau dosa sejak kecil dibiarkan, bahaya. Akhirnya dosa dalam pikiran yang kecil itu bisa jadi perbuatan saudara. Bahkan ketika dosa itu dipendam, akan menghantui sampai dewasa. Jadi traumatis dan lain sebagainya. Saudara, kalau gondok kecil dibiarkan, anyel sedikit dibiarkan, lama-lama bisa berkelahi. Saudara, bisa menghancurkan kehidupannya. Kalau kecewa sama suami, sama istri dibiarkan, lama-lama bisa gegeran, lama-lama bisa cerai, bahkan ada yang paten-patenan segala. Oleh sebab itu saudara, setiap kali ada dosa, setiap kali ada salah, maka Tuhan Yesus segera mendoakan kita supaya kita kembali ke jalan yang benar, kita bertobat dan kita dikuatkan. Saudara, dan yang kedua, kenapa dia menjadi pendoa syafaat buat kita? Karena dia adalah sebagai imam besar bagi iman kita. Ibrani 13 ayat yang pertama. Saudara, apa yang kita akui dan kita imani dengan yakin percaya, maka itu diperjuangkan oleh Tuhan Yesus. Sebab itu, biarpun iman kita itu kecil seperti biji sesawi, tapi kalau kita berteriak berseru kepada Tuhan, Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus berkati saya, Tuhan Yesus lepaskan saya dari masalah ini. Maka Anda akan melihat pertolongan Tuhan itu nyata. Kita melihat bahwa iman kita yang kecil itu pun bisa mengerjakan perkara yang besar. Matius 17 ayat yang ke-20. Saudara, firman Tuhan mengatakan, ketika engkau punya iman yang sekecil biji sesawi saja, maka engkau sudah bisa memindahkan gunung. Tuhan Yesus tidak berkata, imanmu harus segede gaban, baru bisa memindahkan gunung. Tidak. Iman sekecil biji sesawi yang setitik saja, itu saja sudah bisa bekerja luar biasa. Saudara, kalau Anda pernah pergi ke Mesir, ikut tur wisata rohani ke Mesir saudara, di sana ada yang namanya Bukit Al-Katam saudara. Dan di dalam gunung atau bukit ini dibangun gereja yang sangat indah, namanya Gereja Sampah saudara. Nah saudara, Gereja Sampah ini ada ceritanya.
Waktu itu saudara pada zaman abad pertengahan saudara, ada di situ sudah berdiri gereja Koptik dengan seorang uskup. Dan oleh penguasa daerah tersebut, gereja Koptik dan penguasa uskup ini ditantang imannya, ditekan, bahkan akhirnya ditantang oleh penguasa. Kalau kamu bisa memindahkan gunung ini, maka kalian boleh beribadah. Mereka berdoa bersama-sama. Dan ketika tiba waktunya, uskup ini berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong kami, dalam nama Yesus pindahlah gunung ini. Dan bukit Al-Katam itu saudara, menurut ceritanya bisa pindah melompat 3 kali, cepluk saudara. Luar biasa. Dan saat ini di dalam gereja itu ditatah saudara, ditatah dalam gunung batu itu. Sebuah gereja yang sangat indah, sebuah gereja yang cukup besar muat 1000 orang. Saudara, meskipun iman kita kecil, maka apa yang kita imani itu pasti bisa jadi. Gunung besar pun akan dipindahkan kalau kita punya iman sebesar biji sesawi. Bukit Al-Katam saja bisa mencolot sampai 3 kali. Apalagi problemamu, apalagi masalahmu saudara. Apalagi cuma orang-orang jahat yang ada di sekitar kita, tetanggamu yang suka nyinyiri kamu saudara. Mereka mencolot dan jenggira terbirit-birit. Kenapa? Sebab Anda dan saya didukung, kita punya penolong yang ada di sebelah kanan Allah Bapa. Dialah yang akan mendukung kita dan memperjuangkan keinginan kita yang didasarkan dengan iman. Oleh karena itu saudara, jangan engkau goyah dan jangan engkau ragu-ragu di dalam menghadapi segala macam masalah, kesukaran dan problema. Imani mujizat Tuhan yang kau dengar dari firman Tuhan. Imani pertolongan Allah dari Alkitab yang kau baca saudara. Imani kesembuhan dan mujizat itu. Maka Tuhan pasti menyatakan di dalam kehidupanmu. Bersyukurlah kalau dia naik ke surga menjadi pendoa syafaat untuk Anda dan saya. Dan yang kedua saudara, kenapa kok Tuhan Yesus naik ke surga? Yang pertama dia berdoa syafaat untuk Anda dan saya. Yang kedua agar Roh Kudus dicurahkan. Saudara, Tuhan Yesus pergi agar Roh Kudus bisa dikirimkan menjadi pendamping buat kita. Justru tujuan Tuhan Yesus naik ke surga adalah agar Anda dan saya, kita bisa dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena itu saudara, setelah ibadah Mikrat Tuhan ini mulai besok selama 10 hari kita mengadakan ibadah KKR Pentakosta. Tujuannya apa? Supaya kita dipenuhi Roh Kudus. Supaya kita dilawat oleh kuasa Roh Kudus. Sehingga kita boleh merasa sukacita, damai, sejahtera. Kita hidup dalam kemenangan ilahi. Saudara, lalu bagaimana kehidupan orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus itu saudara? Hidup orang yang dipimpin Roh Kudus itu seperti angin. Kata Yohanes 3 ayat yang ke-8. Kita bisa mendengar derunya angin. Tapi kita tidak tahu dari mana asalnya angin itu dan kemana angin itu akan pergi. Itulah orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, antara penuh Roh Kudus dan dipimpin Roh Kudus itu berbeda. Penuh Roh Kudus itu kita bertindak secara pasif. Kita hanya minta dengan iman percaya dan Roh Kuduslah yang bekerja dengan aktif memenuhi kita. Dan untuk penuh Roh Kudus ini sebetulnya tidak terlalu sukar dan faedahnya besar saudara. Karena Paulus mengatakan ketika engkau berdoa di dalam bahasa roh, engkau membangunkan rohmu sendiri. Engkau jadi kuat saudara. Roh Kudus akan berdoa kepadamu dengan kata-kata yang tak terucapkan. Seringkali dalam keadaan yang berbeban berat, kita hanya bisa nangis, sembayang aja kita tidak mampu saudara. Begitu nutup mata kita cuma bisa nangis. Tapi ketika kita berbahasa lidah, Roh Kudus yang berdoa buat kita saudara. Dan itu menimbulkan kekuatan yang besar di dalam hati dan hidup kita. Orang yang penuh Roh Kudus selalu penuh sukacita. Hidupnya penuh dengan kemenangan dan keberuntungan. Dia akan jadi luar biasa di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia. Saudara, sesudah penuh Roh Kudus, maka mulailah berjalan di dalam roh. Kalau kita mau berjalan dalam roh, maka daging harus dimatikan. Saudara, inilah bagian kita, yaitu mematikan daging ini. Saudara, kita mungkin kepengennya melihat hal yang buruk. Roh Kudus berkata, jangan, turut pimpinan saya, jangan. Dan kita nurut, ya aku tidak melihat hal yang buruk. Roh Kudus bilang ke kiri, kita ikut ke kiri. Orang yang dipimpin roh itu seperti angin. Diam-diam, tapi kelihatan hasilnya. Anda tidak bisa melihat angin, tapi Anda bisa melihat pohon itu bisa miring kena angin. Kertas bisa terbang.
Anginnya tidak terlihat, tapi hasil karya anginnya terlihat. Saudara, walaupun demikian kita juga tidak tahu kita tuh dari mana dan mau kemana. Itu seperti angin. Sebab itu saudara, orang yang dipimpin Roh Kudus itu selalu siap. Tiba-tiba tanpa persiapan, tanpa rencana, disuruh ke sana, disuruh melakukan ini. Siap saudara. Tiba-tiba tanpa rencana, disuruh teken kontrak, disuruh membatalkan yang itu. Kita siap saudara. John Owen seorang hamba Tuhan. Dia disuruh dipimpin oleh Roh Kudus untuk pergi ke luar negeri. Naik pesawat saudara. Tapi waktu itu dia tidak punya uang. Tapi ketika Roh Kudus menyuruh dia nurut. Dia antri tiket, beli tiket pesawat saudara. Saudara, tapi waktu mau gilirannya bingung. Loh duitnya gak ono ini. Mau bayar pakai apa? Tapi ketika hampir tiba gilirannya. Ada orang yang menepuk pundaknya plok. Ada orang yang mengenali dia. Loh bapak ini kan yang dulu bikin KKR di situ? Ya. Oh iya, beberapa waktu yang lalu saya ikut KKR yang bapak layani. Mereka lalu berbincang-bincang, bertanya jawab saudara. Ditanya bapak mau kemana, mau melayani di mana dan lain sebagainya saudara. Akhirnya oleh orang tersebut saudara. Maka John Owen tiketnya dibelikan, dibayari. Saudara, menurut pimpinan Roh Kudus itu kadang-kadang deg-degan saudara. Tapi ketika menurut pimpinan Roh Kudus, maka hidup ini pasti akan jadi luar biasa. Saudara, tapi kalau tidak disuruh Roh Kudus, ya jangan nekat saudara. Mau mudik lebaran ke stasiun beli tiket kereta api. Pak saya bayar dengan iman. Oh ya enggak bakal dikasih saudara. Anda berani naik kereta api tanpa tiket diturunkan di stasiun terpencil saudara. Sebab itu saudara, kita ini harus mahir berjalan dipimpin Roh Kudus dan peka terhadap suara Roh Kudus. Kenapa? Sebab kalau dipimpin oleh Roh Kudus, kita seringkali tidak mengerti dari mana datangnya dan kemana kita pergi. Tapi kita harus tetap taat. Gideon itu dipimpin oleh Roh Kudus untuk melawan musuhnya. Boleh bawa senjata, tapi senjatanya cuma senjata nangkap kodok. Saudara, hanya obor, hanya periuk dan trompet. Itu kalau mau nangkap suike bisa, tapi ini melawan musuh. Tapi Gideon mau taat, dia mau melakukan perintah Roh Kudus. Dan hasilnya Gideon mengalami kemenangan yang luar biasa. Oleh karena itu saudara, kalau engkau ada dalam masalah, minta pimpinan Roh Kudus untuk menghadapinya seperti Gideon. Mungkin jalan Tuhan itu rasanya tidak masuk akal, tapi tetaplah di jalan Tuhan dan di bawah pimpinan Roh Kudus, maka kemenangan besarlah yang akan kau dapatkan. Saya rindu jemaat GBS Kepunton menjadi orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Oleh karena itu Anda butuh dibekali, dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena itu selama KKR 10 hari ini ke depan saudara. Datanglah supaya Anda dilawat oleh Roh Kudus. Mengalami damai dan sukacita ilahi. Dipenuhi Roh Kudus. Dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga Anda akan mengalami hidup yang luar biasa. Saudara. Dan yang ketiga. Kenapa kok Tuhan Yesus naik ke surga? Karena kita tuh diajar untuk berjalan dengan iman. Saudara. Kalau Tuhan Yesus masih ada di dunia ini. Maka semua orang akan berharap kepada dia secara jasmani. Saudara, kalau kita sedang sakit, kita sedang sakit gampang. Pergi ke Tuhan Yesus saja yang saat ini ada di Wonogiri. Wah, semua orang berbondong-bondong ke Wonogiri saudara. Waktu Tuhan Yesus ada di Jakarta, yuk kita ke Jakarta. Dengarkan KKR-nya Yesus, kita dengar khotbahnya. Saudara, waktu dia mungkin di Manila, di Singapura, kita susul ke sana supaya kita dijamah Tuhan, supaya sakit sembuh, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, saudara. Akhirnya kalau seperti itu, Tuhan Yesus tidak ada bedanya dengan dukun, saudara. Sehingga kita tidak bisa hidup dengan iman. Justru tidak bisa hidup dengan iman adalah kerugian bagi gereja Tuhan. Kalau Tuhan Yesus masih ada di muka bumi ini, maka orang-orang akan berjalan karena mujizat. Karena tanda-tanda ajaib dan akal. Ketika orang banyak melihat mujizat Tuhan Yesus, akal akan berpikir, ini orang hebat, ini benar-benar Allah, percaya. Percayanya bukan karena iman, tapi karena melihat. Saudara, justru dengan kenaikan Tuhan Yesus, maka Anda dan saya, umat Tuhan, dilatih untuk hidup berjalan dengan iman. Saudara, apa artinya hidup berjalan dengan iman atau percaya itu? Artinya hidup sehari-hari kita dicocokkan dengan firman Tuhan dan dengan yakin.
yakin akan firman Tuhan, yakin akan janji-janji Allah, dan dia percaya janji firman Tuhan akan digenapkan. Saudara, ketika orang hidup dengan iman, mujizat, berkat Tuhan pasti akan banyak terjadi di dalam kehidupannya. Saudara, ada jemaat di tempat ini, saudara, dia orang yang cinta Tuhan, pelayanan, memiliki saat teduh yang baik, saudara. Dan suatu kali dia berdoa, dan Roh Kudus bilang dalam hatinya, kulaan barang ini, saudara. Dia nurut, saudara. Dia kulaan barang tersebut dalam jumlah yang cukup besar. Setelah kulaan, ternyata harganya malah anjlok dan tidak laku. Dia rugi ratusan juta rupiah. Secara manusiawi, secara bisnis rasanya keliang-keliang. Wah bocuan ini, wah malah tuh bisa-bisa. Saudara, tapi orang ini beriman kepada Tuhan. Dia yakin Tuhan tidak pernah keliru memimpin. Tuhan pasti memberkati. Karena itu dalam keadaan yang rugi seperti itu, dia bisa bersyukur kepada Tuhan. Dia tidak bersungut-sungut, saudara. Dia yakin percaya Tuhan tidak pernah salah dalam memimpin kehidupannya. Saudara, dan betul, 1 bulan kemudian, barang yang dikulak itu mendadak hilang dari pasaran. Padahal permintaan di pasar meningkat pesat. Langsung saudara, stoknya itu diborong oleh orang-orang dengan harga tinggi. Bahkan pembeli itu sampai rebutan. Saudara, dia cerita sama saya jemaat ini, saudara, Pak Pendeta, biasanya pembeli itu menawar serendah-rendahnya. Tapi baru kali ini dia mengalami pembeli itu menawar setinggi-tingginya karena rebutan barang. Dia menerima apa yang diimaninya. Berkat Tuhan datang. Saudara, itu contohnya hidup dengan percaya atau berjalan dengan iman. Saudara, antara iman dan firman Tuhan itu tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Sebab iman itu artinya yakin akan firman Tuhan. Bukan yakin akan hal-hal yang lain. Yakin sama primbon, sama horoskop. Oh, itu bukan iman, saudara. Yakin akan hukum gravitasi. Itu juga bukan iman. Saudara, percaya aku aro umbele dukun, dileleti umbele dukun mesti mari. Bukan iman. Saudara, yakin banget aku akan diberkati karena aku sudah pasang kucing yang awe-awe. Juga bukan iman. Saudara, iman itu bukan yakin akan analisa kita sendiri. Aku yakin kok sudah tak hitung. Nek tak aku beli sekian, tak jual segini, pasti aku akan untung. Ini imanku. Bukan. Saudara, iman itu juga bukan pula yakin akan ajaran-ajaran yang lain. Karena itu firman Tuhan itulah dasar dari iman kita. Firman Tuhan itulah yang kita imani. Karena itu kalau orang Kristen tidak mengerti firman Tuhan, maka imannya pasti tidak akan bisa bertumbuh. Coba lihat jemaat yang datang ke gereja beribadah, tapi di dalam gereja sukanya ngorok, bubuk, saudara. Atau kalau enggak waktu khotbah ribut dewe, saudara, mainan HP. Pasti mereka mudah kecewa, mudah putus asa, gampang ngomel, berkatnya enggak turun, mudah stres, saudara. Kenapa? Sebab mereka tidak punya iman. Karena apa? Karena mereka juga tidak punya firman Tuhan. Kalau kita tidak suka baca Alkitab aja kalau di gereja tok, saudara. Itu pun nebeng handphonenya pacare, sekalian bisa dempel-dempel mesra. Bagaimana imannya bisa tumbuh? Kalau punya Alkitab hanya untuk ganjel bantal tok, bagaimana mungkin imannya bisa kuat? Saudara, baca komik bisa betah berjam-jam. Baca Alkitab 1 ayat aja sudah bobok ngiler-ngiler. Oh abot ya motoku. Nek baca Alkitab mau ngantuk. Memang Alkitab itu manjur buat obat tidur. Lebih hebat dari Valium. Saudara, kita tidak akan dapat faedah apa-apa dalam beribadah kalau seperti itu. Kalau hanya seperti itu, maka percuma menjadi Kristen. Mubazir datang ke gereja. Kenapa sia-sia? Sebab orang Kristen yang tidak punya iman, maka jangan mengharapkan dapat sesuatu dari Tuhan. Mujizat. Sorry lah ya, tidak bakal dapat. Aku dapat berkat limpahan, ya tidak akan. Jangankan limpah, bisa cukup aja sudah bejo. Saudara, hidup orang Kristen yang tidak punya iman itu sama saja dengan orang yang bukan Kristen. Hidupnya, nasibnya tidak ada bedanya dengan sebelum dia bertobat, sebelum dia jadi Kristen. Dulu sebelum jadi Kristen melarat. Katanya Pak Pendeta kalau jadi Kristen bakal sugih. Brompit jadi mobil, mobil jadi helikopter, saudara. Setelah jadi Kristen, ya podo wae, malah saya melarat. Punya brompit, brome hilang garek pite, saudara. Tapi orang yang punya iman akan mengalami perkara-perkara luar biasa. Kenapa?
Sebab tidak ada perkara mustahil bagi orang yang punya iman. Bagi Anda yang percaya. Markus 9 ayat 23. Orang yang putus asa akan mendapatkan pengharapan yang baru. Mereka yang hancur akan dipulihkan. Sedangkan orang yang sakit akan mengalami mujizat kesembuhan. Kenapa? Sebab Tuhanmu, Tuhanku adalah Yehova Rafa. Dialah Allah yang menyembuhkan. Engkau yang sakit percayalah. Kalau engkau punya iman, mujizat kesembuhan akan terjadi. Yang sakit akan disembuhkan. Saudara, Yehova Rafa itu pertama kali disebutkan dalam kitab Keluaran, yaitu di daerah Mara. Di Mara, saudara. Di Mesir, saudara. Nah, kalau Anda juga pernah ke Mesir, di sana ada suatu daerah namanya Mara. Disitulah orang-orang Israel berkumpul mendapatkan air yang pahit, saudara. Dan disitulah pertama kali nama Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan itu disebutkan dan dituliskan. Waktu itu kita berangkat bersama rombongan ke Mesir, saudara. Kita berdoa di sana, saudara. Saudara, dan ada jemaat yang ke Mesir pada waktu itu, dia mengalami sakit kanker. Dia berdoa di situ, saudara. Dia berdoa kepada Allah yang menyembuhkan. Yehova Rafa di dalam nama Yesus. Dan mujizat terjadi. Kesembuhan dia dapatkan. Dia sembuh dari kankernya, saudara. Dan dia mengucapkan syukur pakai bestonan segala. Saudara, tentu saja kita kalau berdoa minta kesembuhan tidak perlu ke Mara, ke Mesir sana, saudara. Dimanapun Anda berada. Kalau Anda berdoa dengan iman percaya, maka imanmu akan menyatakan kuasa yang besar. Mujizat kesembuhan, mujizat pertolongan, mujizat berkat Tuhan akan engkau dapatkan. Tapi sayang, saudara, banyak orang Kristen yang nasibnya begitu-begitu saja. Diikat kutuk kemiskinan, dibelenggu dosa, dihantui kesusahan dan masalah yang bertubi-tubi. Kenapa? Sebab orangnya tidak punya iman. Orang yang ragu-ragu akan firman Tuhan, maka jangan harap dia dapat mujizat pertolongan dan berkat dari Tuhan. Yakobus 1 ayat yang ke-6. Karena itu, saudara, Anda dan saya harus punya iman yang kuat. Kalau satu orang punya iman, maka kekristenannya tidak akan pernah sia-sia. Kenapa? Sebab hidupnya pasti berubah. Antara sebelum jadi Kristen dan sesudah jadi Kristen, pasti nyata bedanya. Dulu ngamuan, butengan, saudara. Sekarang beda setelah menerima Tuhan. Sukacita, limpah senyum, kemana-mana guyu terus, saudara. Antara dulu sebelum sungguh-sungguh dengan sekarang sesudah sungguh-sungguh ikut Tuhan, pasti nyata bedanya. Bahkan Roma 1 ayat 17 mengatakan bahwa orang Kristen yang bisa hidup dengan iman, maka dia akan mendapatkan hidup bukan hanya berkecukupan, tapi sampai berkelimpahan. Orang yang punya iman, maka dalam segala perkara dan keadaan pasti dia bisa hidup sejahtera. Makan capcay, happy. Makan tempe gembos, sukacita juga. Punya uang 1.000 rupiah, haleluya. Bisa buat beli es dawet sak mangkok. Punya duit 1 miliar, puji Tuhan juga. Bisa beli es dawet sak kolam renang. Saudara, selain itu orang yang punya iman tidak takut sakit ini atau sakit itu. Orang Kristen yang punya iman akan memiliki ekonomi yang berkecukupan. Bahkan bisa sampai berkelimpahan. Saudara, ekonomi cukup itu standar minimal dari Allah. Jadi seharusnya orang Kristen tidak utang-utang, tidak meminta-minta. Kalau ada orang Kristen yang sampai kekurangan terus, sampai ngutang sana, ngutang sini, minta situ, minta sini, maka pasti ada sesuatu yang tidak beres dalam hidupnya. Kalau hidup berkenan kepada Allah, maka Allah berjanji, hidup orang Kristen itu minimal pasti akan berkecukupan. Semua kebutuhannya pasti dipenuhi, bahkan bisa berkelimpahan. Nah, saudara, sekarang bagaimana agar Anda dan saya bisa hidup atau berjalan dengan iman? Cara yang pertama adalah kita harus hidup dalam kesucian sampai dalam hati dan pikiran kita. Saudara, kalau tidak ada kesucian, maka hidup jadi tidak karuan. Berdoa meminta kepada Tuhan tidak pernah didengar, apalagi dikabulkan. Saudara, hasilnya kosong dan tawar. Kalau tidak ada kesucian, maka kekristenanmu itu song belaka. Doa bisa dijawab dan dikabulkan. Iman bisa bekerja kuat menarik mujizat dan pertolongan Allah. Kalau Anda dan saya berani hidup suci sampai dalam angan-angan dan pikiran. Saudara, yang namanya angan-angan itu penting. Kenapa? Sebab banyak orang Kristen yang tidak berbuat dosa dan kejahatan. Tapi dalam pikirannya penuh hal-hal yang berdosa. Memang dia tidak selingkuh, aku tidak selingkuh loh. Aku ini family man banget. Aku selalu pulang kerja ya langsung pulang, tidak kemana-mana.
Tapi dalam HP-nya, dalam WhatsApp-nya, chattingannya, saudara. Wah, isinya cuma sama wanita-wanita cantik toh, saudara. Dalam pikirannya apalagi, saudara. Tiap malam bayangke sambil mesem-mesem dewe, wanita-wanita cantik, seksi, berseliweran di otaknya, saudara. Seperti kontes ratu kecantikan, saudara. Betul, dia tidak memukul. Benar, dia tidak membunuh. Namun dalam pikirannya, dia sudah berkali-kali memukuli musuhnya. Berulang-ulang membunuh orang yang dibencinya. Tiap bangun pagi, kelingan sama orang yang ngeciak duitnya. Anyel aku. Bayangke, tak koploki dia. Nek ketemu tak ida-ida, tak tarik irunge ben dadi Petro. Saudara. Walaupun dia tidak melakukannya. Tapi pikirannya itu sudah melakukan dosa-dosa yang keji. Kita harus disucikan sampai dalam hati dan pikiran. Yang kedua, mengerti dan melakukan firman Tuhan. 1 Petrus 2 ayat yang kedua. Saudara, seperti yang sudah kita ketahui, iman adalah yakin akan firman Tuhan. Lah kalau kita tidak pernah mengerti firman Tuhan, apa yang mau diimani? Lah kalau waktu khotbah aja bobok ribut dewe, mana ngerti firman Allah? Mana ngerti janji Tuhan? Mana ngerti apa yang diimani? Saudara, kalau kita tidak tahu bahwa Alkitab sudah berjanji akan menolong kita, bagaimana kita bisa percaya bahwa kita bisa ditolong oleh Tuhan? Kalau kita tidak mengerti bahwa Tuhan berjanji akan memberkati kita, maka bagaimana kita bisa yakin kita akan diberkati Tuhan? Karena itu saudara, kalau Anda mau punya iman yang mendatangkan berkat dan mujizat, maka engkau harus mengerti firman Tuhan terlebih dahulu. Jangan sepelekan firman Tuhan. Ingat saudara, iman itu datang dari pendengaran akan firman Allah. Bukan pendengaran akan gosip, gibah, tidak. Pendengaran akan firman Allah. Roma 10 ayat 17. Karena itu saudara, hari ini kita belajar suatu hal yang penting. Tuhan Yesus naik ke surga karena dia menjaga kita sebagai pendoa syafaat buat kita. Dan yang kedua, Roh Kudus akan dicurahkan kepada kita semua. Dan kayak saya rindukan Anda semua menjadi pribadi-pribadi yang menang melalui kepenuhan Roh Kudus yang sebentar akan dilaksanakan mulai besok. Dan yang ketiga saudara, supaya Tuhan selalu ada bersama dalam kehidupan kita. Saudara, belajar hidup dalam kesucian, maka Tuhan akan melakukan perkara besar. Puji Tuhan saudara, kita persiapan hati, tubuh, jiwa dan roh kita masuk dalam persekutuan indah dengan tubuh dan darah Kristus. Kita satu pujian, hanya kepadanya ku kan berlari, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersamanya tiada yang mustahil baginya. Hanya kepadanya ku kan berlari, hanya kepadanya
undang supaya bangkit berdiri. Terbang tinggi bagai raja wali, di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi. Ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi bagai raja wali, di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi Dia. Sembah Dia, haleluya. Syaralabalabalabasangu. Haleluya. Oh, alabalabasangu. Terima kasih Tuhan. Syaralabalabalabasangu. Haleluya. Terima kasih. Syukur. Syaralabasangu. Kami bersyukur. Sila coba diberkati Tuhan, angkatlah roti ini tinggi di atas kepala kita. Dengarkanlah firman Allah, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecah dan berkata, firman Tuhan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, bagi saudara dan saya. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Sebab itu dengan mengucap syukur, dengan pujian penyembahan kepada Allah kita, dan dengan yakin percaya mujizat akan dinyatakan, pertolongan akan terjadi, hidupmu akan penuh dengan kemenangan dan berkat Allah. Mari yang percaya kita kalian bersama-sama suara nyaring di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersekutu dengan tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, Yesus, terima kasih. Syukur kepadamu Tuhan. Sidang jemaat diberkati dan kasih Tuhan. Dengan iman percaya mari kita angkat cawan tinggi di atas kepala kita. Yakin dan percayalah. Inilah cawan perjanjian yang berisi darah Yesus. Darah yang suci dan kudus yang tercurah di atas Golgota. Dengarkan firman Allah. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini, firman Tuhan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab itu dengan mengucap syukur, dengan pujian penyembahan kepada Allah kita, dan dengan yakin percaya hari ini yang sakit engkau akan disembuhkan oleh Allah. Yang terbelenggu dosa akan dilepaskan dan dimerdekakan. Engkau akan keluar sebagai seorang pemenang. Maka percaya mari kita akan bersama-sama ada suara nyaring di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersekutu dengan darah Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Haleluya, Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan ketika Kau naik ke surga, Engkau sudah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Karena itu kami tidak akan hidup jatuh bangun dalam dosa. Tapi kami percaya di dalam nama Yesus, kami menang atas dosa. Kami menang atas problema dan masalah kami. Kami menang atas segala penyakit kami. Karena kami percaya punya Tuhan Allah yang dahsyat dan ajaib.
Terima kasih Bapa. Kami percaya Roh-Mu Tuhan, Roh Kudus sudah ada di dalam kehidupan kami, memberkati kami, menuntun langkah kami, sehingga kami boleh hidup di dalam kemenangan dan sukacita. Terima kasih Bapa. Kami serahkan dalam tamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk sejenak diberkati dan kasih Tuhan. Puji Tuhan saudara, Anda diberi kesempatan untuk mengumpulkan sisa-sisa cawan, dan Anda juga diberi kesempatan untuk memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan. Saudara, ada beberapa pengumuman yang mau saya sampaikan. Yang pertama, ibadah KKR Pentakosta selama 10 hari akan dimulai besok Jumat tanggal 19 Mei besok saudara, sampai nanti hari Minggu tanggal 28 Mei. Ibadah KKR Pentakosta ini diadakan tiap hari jam 6 sore, kecuali hari Minggu. Kalau hari Minggu seperti biasa jam 6, jam 9, dan jam 5 sore, saudara. Sedangkan untuk besok hari Jumat 19 Mei dan Sabtu 20 Mei, acara KKR Pentakosta akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yotam Teddy Kusnandar. Kami undang Anda bisa hadir dalam acara KKR Pentakosta ini. Yang kedua, Komisi Wanita akan mengadakan ibadah Padang pada hari Senin tanggal 19 Juni tahun 2023 di River Hill Tawangmangu. Saudara, kami undang kaum wanita bisa ikut hadir dan Anda bisa mendaftarkan diri di mana acara ibadah Padang ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Muda Dr. Agustin SP. Dan yang ketiga, Komisi Remaja atau 18 akan mengadakan camp remaja pada tanggal 28 sampai 30 Juni tahun 2023 di Wisma Inri Karangpandan dengan biaya pendaftaran sebesar Rp100.000. Kami undang juga kaum remaja bisa ikut serta. Mari para orang tua dorong anak Anda untuk bisa ikut camp ini supaya anak Anda juga mengalami lawatan Allah dan mengalami mujizat yang luar biasa. Selanjutnya saudara, yang keempat, minggu yang akan datang ini tanggal 21 Mei kembali kita mengadakan sharing doa jam 6:30 malam saudara, yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Giam Harun. Kami undang para pendoa syafaat, mereka terbeban dalam doa saudara, seksi-seksi doa dalam tiap komisi. Anda bisa hadir dalam acara sharing doa ini minggu yang akan datang dengan 21 Mei jam 6:30 malam, yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Giam Harun. Dan bagi mereka yang akan ikut sharing doa ini nanti kalau datang tolong parkir mobilnya bisa agak pinggir atau agak belakang supaya kalau tidak menghalangi jemaat yang lain yang akan kembali pulang. Puji Tuhan saudara, kita nyanyikan satu pujian, Engkau yang lebih tahu Tuhan cara untuk membuka jalanku. Supaya pakai berdiri. Cara untuk membuka jalanku, Engkau yang lebih mengerti. Cara untuk menolong hidupku. Percaya kau Tuhan. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikan
Bapa, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Karena kenaikanmu ke surga itu bukan merupakan suatu kekalahan buat kami, tapi menjadi kemenangan yang luar biasa untuk kami semua. Oleh karena itu kami percaya Tuhan, Tuhan sendiri yang memberikan pertolongan, mujizat dan anugerah Allah yang luar biasa. Dan Tuhan yang mengirimkan Roh Kudus kepada kami semua untuk menuntun langkah kami, sehingga kami boleh hidup dengan iman percaya kepadamu Tuhan. Karena kami berdoa untuk anak-anakmu yang berbeban berat, menghadapi masalah yang sakit, kami serahkan dalam tamu. Untuk Bapak Sriono Tuhan, supaya pemulihannya sempurna pasca operasi ginjal, sehingga tidak terasa sakit lagi. Untuk Bapak Ananta yang sakit, kami juga percayakan ke dalam tamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mujizat boleh terjadi, pemulihan Tuhan berikan, sehingga kedua anakmu ini sembuh sempurna, tidak lagi sakit sedikit pun juga. Terima kasih Bapa, kami percaya mujizat sudah dinyatakan. Hari ini kami berdoa memberkati anak bekerja, berkati usaha pekerjaan mereka, yang sekolah dan kuliah pun hikmat-Mu menyertai mereka. Tuhan memberikan masa muda yang indah, hari depan yang cerah dalam kehidupan mereka. Dan tiap rumah tangga dan keluarga kami, jadikanlah indah, penuh sukacita, penuh damai sejahtera, dan penuh kasih mesra dari surga. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami tidak kembali pulang. Tuhan pimpin kami, Tuhan sertai kami semua, sehingga kami boleh pulang dan selamat tanpa kurang satu apapun juga, dengan berkat dan rahmat yang berasal dari surga. Karena itu yang jemaat yang diberkati dan kasih Tuhan, dengan iman percaya, dengan rasa ucapan syukur, mari kita menerima berkat ini bersama-sama. Biarlah berkat rahmat Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai sidang jemaat sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk dulu. Kami persilakan yang lantai 1 blok pertama yang paling barat. Anda bisa pulang terlebih dahulu. Tuhan memberkati Anda. Yang lain bisa bersabar sebentar. Baik, kami persilakan blok yang kedua. Anda bisa kembali pulang. Tuhan menyertai Anda. Yesus Tuhanlah jawaban saat berputus asa, datanglah selalu padanya. Kini giliran blok yang ketiga, Anda bisa kembali pulang. Terima kasih Tuhan memberkati. Blok yang keempat yang paling timur Anda bisa kembali pulang. Tuhan menyertai Anda dan Tuhan memberkati Anda. Giliran lantai 2 dari tengah sampai ke barat, Anda bisa pulang. Tuhan memberkati Anda, Tuhan menyertai Anda, dan Tuhan melindungi Anda.
sekarang yang terakhir lantai 2 dari tengah sampai ke timur. Silakan Anda kembali pulang. Tuhan memberkati Anda. Tuhan menyertai Anda.